Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novita dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 29023700046 Prodi Akuntansi. Kali ini saya ingin mempresentasikan UTS tentang penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Dibimbing oleh Ibu dosen Ibu Ervia Eriza MPD. Penerapan fungsi linear pada market equilibrium atau keseimbangan pasar serta penerapan fungsi linear. Selanjutnya, fungsi linear dapat diartikan yaitu suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Selanjutnya, fungsi linear dalam bidang ekonomi. Ada beberapa fungsi di sini yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan fungsi keseimbangan pasar. Yang B itu ada keseimbangan pasar dua macam produk. Yang C ada pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Ada 3 fungsi dari fungsi linear dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ada fungsi permintaan keseimbangan pasar. Di sini fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi ini dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Seperti contoh di sini ada namanya grafik atau kurva, yaitu memiliki notasi fungsi permintaan akan barang X adalah yaitu ada Q besar X sama dengan F P dalam kurung P besar X buka kurung. Di bawahnya ada Q X kecil sama dengan A dikurang B P X kecil. Bisa menggunakan rumus yang satunya lagi yaitu P X sama dengan A per B dikurang 1 per B Q X. Di mana X, Q yaitu jumlah produk di X yang diminta. Kalau untuk P, X sama dengan harga produk X. Untuk A dan B yaitu parameter. Contohnya, fungsi permintaan P sama dengan 15 kurang Q. P-nya ada di sebelah kiri dan Q-nya ada di bawah. Seperti itu. Selanjutnya ada fungsi penawaran keseimbangan pasar. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Dalam teori ekonomi, dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Seperti halnya notasi fungsi penawaran akan barang X adalah menggunakan rumus QX sama dengan F dikali PX sama dengan A min ditambah B PX atau PX sama dengan A per B ditambah 1 per B QX, di mana QX adalah jumlah produk X yang ditawarkan. Nah, P sama dengan harga produk X yang A dan B yaitu parameter. Contohnya, misalnya fungsi penawaran P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Maka kurva atau grafiknya seperti ini. P di sebelah kiri yaitu per 3
Yang di bawahnya yaitu min 6. Selanjutnya ada keseimbangan pasar. Pasar adalah suatu macam barang yang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium. Apabila jumlah barang yang diminta di pasar disebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara sistem matematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan, yaitu QD sama dengan QS, PD sama dengan PS, atau yaitu perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Gambarnya seperti berikut. Selanjutnya ada keseimbangan pasar, dua macam produk, di mana pasar terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang. Ini bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi, yaitu produk pengganti atau secara komplementer produk pelengkap. Produk substitusi misalnya ada beras dengan gandum, minyak tanah dengan gas LPG, dan lain-lain. Sedangkan produk komplementer itu misalnya teh dengan gula, semen, pasir, dan sebagainya. Yaitu keseimbangan pasar dua macam produk, ada komplementer, yaitu produk pelengkap, yang kedua itu substitusi, yaitu produk pengganti. Itu. Selanjutnya, ada keseimbangan pasar dua macam produk. Secara sistematik, fungsi permintaan dan fungsi penawaran produk yang berinteraksi memiliki dua variabel bebas. Kedua variabel bebas yang mempengaruhi jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan adalah satu, harga produk itu sendiri, yang kedua harga produk lain yang saling berhubungan. Selanjutnya ada rumusnya. Notasi fungsi permintaan menjadi QDX sama dengan A 0 bawah dikurang A1 PX ditambah A2 PY. QDY sama dengan B0 ditambah B1 PX dikurang B2 PY. Untuk fungsi permintaan, rumusnya seperti itu. Sedangkan fungsi penawarannya yaitu QXX sama dengan min M 0 ditambah F1 PX ditambah M2 PY. QXY sama dengan min N0 ditambah N1 PX ditambah N2 PY. Masing-masing memiliki keterangan di mana QDX sama dengan jumlah yang diminta dari produk X, QDY sama dengan jumlah yang diminta dari produk Y, QSX sama dengan jumlah yang ditawarkan dari produk X. QSY sama dengan jumlah yang ditawarkan dari produk Y. Sedangkan PX itu adalah harga produk X. P itu harga produk Y. A0, B0, M0, dan N0 adalah konstanta. Syarat keseimbangan pasar dicapai jika QSX sama dengan QDX dan QSY dan QDY. Contohnya, misal diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk yang mempunyai hubungan substitusi sebagai berikut, yaitu QDX sama dengan 5 dikurang 2 PX ditambah PY. Kita turunkan lagi rumusnya QDY sama dengan 6 dikurang PX dikurang PY. Dan bisa jadi QXX sama dengan min 5 ditambah 4 PX dikurang PY.
QXY sama dengan min 4 dikurang PX ditambah 3PY. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar. Penyelesaiannya seperti berikut. Syarat keseimbangan pasar yang tadi rumusnya yaitu QSX sama dengan QDX. Kita rumus itu. Di sini ada min 5 ditambah 4PX dikurang PY. Sama dengan 5 dikurang 2PX ditambah PY. 4PX ditambah 2PX dikurang PY dikurang PY. Pindah ruas. Dan 5 ditambah 5. Min 5 tadi dipindahkan ruas menjadi positif dan 5 di atas diturunkan menjadi positif. Yaitu 4PX ditambah 2PX jadinya 6PX. Dikurang 2PY. 2PY dapat dari mana? Dari tadi PY dikurang PY. Jadinya kan 2PY sama dengan 10. Dari mana ke 10? 5 tambah 5 yaitu 10. Seperti itu. Kalau untuk yang QSY sama dengan QDY. Nah, ini ada min 4 dikurang PX ditambah 3PY. Sama dengan 6 ditambah PX dikurang PY. Min PX dikurang PY ditambah PY, 3PY ditambah PY. Sama dengan 6 ditambah 4. Nah, di sini ada min PX. Min PX dikurang PX jadinya min 2PX. Min 4PY dapat dari mana? Dari 3PY ditambah PY jadinya 4PY. Sama dengan 10 sama saja. Rumus yang di atas dan rumus yang di bawah sama saja, hanya saja kodenya atau konstanta dari rumus tersebut yang berbeda dan hasil pertama dan hasil keduanya itu sama-sama hasilnya 10. Nah, lanjutkan di sini ada dari 1 dan 2 didapat dari, nah ini penjelasannya. 6PX dikurang 2PY sama dengan 10. 2X yaitu 12PX dikurang 4PY sama dengan 20. Min 2PX ditambah 4PY dari mana? Min 2 itu dari 2PX ditambah 4PY sama dengan 10. Itu 1X sama dengan min 2PX ditambah 4PY sama dengan 10. Lalu kita turunin 10PX ditambah 0 sama dengan 30PX sama dengan 3. 10PX dapat dari mana? 12 ditambah min 2PX sama dengan 10PX. Min 4PY ditambah 4PY hasilnya 0. Dan 20 ditambah 10 hasilnya 3. Jadi PX sama dengan 3. Dapat dari mana? Dapat dari 30 dibagi 10, yaitu 3. Selanjutnya ada PX sama dengan 3, 6 dikalikan 3 dikurang 2 PY sama dengan 10. Min 2 PY sama dengan 10 dikurang 18. Diturunin lagi rumusnya PY sama dengan 4. Min 2 PY dapat dari mana? Kita turunkan yang dari atas min 2 PY. 10 kita turunkan min 18 dapat dari mana? Dapat dari 6 dikalikan 3 yaitu 18. Nah, PY-nya kenapa jadi 4? PY-nya kenapa jadi 4? Yaitu 10 dikurangi 18 dibagi min 2 jadinya 4. Seperti itu.
Ada lagi, ini ada PX sama dengan 3. Persamaannya PY sama dengan 4. Jadinya QX sama dengan 5 dikurang 2 dikalikan 3 ditambah 4. QX sama dengan 3. Jadi nilai QX sama dengan 3, QY yaitu 5, PX sama dengan 3, dan PY sama dengan 4. Nah, yang tadi QY kita belum hitung, yaitu ada P sama dengan 3, PY-nya 4, yaitu menggunakan QY. Tadi menggunakan QX. Sekarang QY yaitu 6 ditambah 3 dikurang 4. QY-nya berapa? Jadinya QY-nya 5. Gitu. Selanjutnya, ada pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebagai tarif pajak per unit, yaitu dilambangkan untuk T kecil. Sehingga fungsi penawarannya akan berubah, yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Nah, fungsi penawaran setelah pajak terjadi menggunakan rumus PS sama dengan F Q ditambah T. QS sama dengan F P kurang T. Atau contohnya seperti ini. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 dikurang Q, dan fungsi penawaran P 0,5 Q ditambah 3. Terhadap produk ini, pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Pertanyaannya ada 4. Yang A, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak. Yang kedua, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Yang ketiga, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen. Yang keempat, ada berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah. Penyelesaiannya di slide selanjutnya. Nah, penyelesaiannya Jin. Imbangan pasar sebelum kena pajak. Di sini menggunakan rumus PD ditambah PS, ada 15 sama dengan Q sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Di sini jadinya min 1,5 Q sama dengan min 12. Q sama dengan 8. Q sama dengan 8 disamakan oleh P sama dengan 15 dikurang 8, hasilnya P yaitu 7. Jadi keseimbangan pasar sebelum kena pajak, Q-nya itu 8 dan P-nya itu 7. Selanjutnya, keseimbangan pasar setelah pajak. Fungsi penawaran setelah pajak yaitu P 0,5 Q ditambah 3 ditambah 3 sama dengan P sama dengan 0,5 Q ditambah 6. Sehingga keseimbangan pasar setelah pajak yaitu ada PD sama dengan PXT. 15 dikurang Q sama dengan 0,5 Q ditambah 6. Tambah 6 dapat dari mana? PXT-nya tadi 3 ditambah 3. Min 1,5 Q ditambah sama dengan min 9. Q sama dengan 6. Q sama dengan 6. P sama dengan 15 dikurang 9. Yaitu P sama dengan 9. Selanjutnya, jadi keseimbangan pasar menggunakan pajak yaitu Q 6 dan P 9. Besar pajak per unit ditanggung oleh konsumen sebesar selisih harga keseimbangan setelah pajak.
dengan harga keseimbangan sebelum pajak yaitu 9,7 yaitu 2 per unit. Besar pajak per unit ditanggung produsen sebesar selisih tarif pajak per unit yang dikenakan dengan besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen yaitu 3 dikurangi 2 sama dengan 1 per unit. Fungsi penawaran subsidi menjadi rumusnya seperti ini. PS sama dengan F, Q dikurangi S, atau QS sama dengan F, P ditambah S. Besar penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah perkalikan tarif pajak per unit dengan jumlah keseimbangan. Setelah pajak yaitu 3 dikalikan 6 yaitu 18 dan subsidi yang diberikan pemerintah atas penjualan barang akan menyebabkan produsen menurun harga jual barang tersebut sebesar subsidi per unit S, sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Seperti itu. Lanjut, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.